Nggak ada kecuali ya bulat, muter kiri, muter kanan. Itulah teman-teman yang disuguhkan oleh mereka. Ya, nah, memang harus sabar menghadapi mereka. Satu komando itu. Apalagi anak boyan si Kudis. Kalian buronannya Kudis. Loh, itu kan statementnya dia, kalian katanya buronannya nggak si Kudis. Yang kabur ke luar negeri siapa? Kok kita yang ada di Indonesia dibilangin buron? Yang buron itu yang kabur, kucluk. Yang buron itu yang kabur. Ini memang otaknya udah bener-bener ya. Akalnya udah dimatikan ya oleh sibilisis gitu ya. Nyata-nyata yang dia makan adalah rasanya manis, adalah gula. Tapi demi doktrin, nggak mau, itu bukan gula. Yang gua makan adalah biji plastik. Doktrin coy, doktrin. Jelas dia minum, ya rasa manis ada gulanya, tetap dia bantah itu biji plastik yang gua minum. Demi doktrin. Jelas-jelas anaknya Maria adalah manusia, karena doktrin ya dia Tuhan. Bayangkan itu, merusak akal. Yang diskusi apa? Hendi, yang doktrin yang mana? Yang doktrin? Yang doktrin itu pengajaran bahwa kalian dari kecil, ya dengarkan dulu baru habis ini Anda. Ya, doktrin itu pengajaran mulai Anda kecil diajarkan Yesus itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Nah itu doktrin, silakan dibantah. Keuntungan doktrin itu apa? Keuntungan doktrin itu ada dua. Kalau doktrin itu, dengarkan, kalau doktrin itu menyesatkan, sesatlah kau. Kalau pengajaran itu tidak sesat, ya baguslah kau. Gitu. Keuntungan orang yang membuat doktrin itu apa? Supaya Anda masuk neraka bareng-bareng. Emangnya Anda masuk surga? Ya insya Allah. Siapa yang memastikan itu? Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Sekarang gini, Nabi Muhammad di surga? Alhamdulillah insya Allah. Kasih dalilnya. Insya Allah. Kasih Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepadanya. Itu dalilnya. Kasih dalilnya. Itu dalilnya barusan saya. Dalil yang tertulis di mana itu? Ya itu di Al-Quran tertulis itu. Mana di ayat berapa? Sekarang saya udah jawab pertanyaanmu. Sekarang kalau Yesus itu, di ayat Yesus berapa itu, berkubaca? Di ayat berapa berkubaca? Anjir, saya udah jawab. Anjir. Cek. Dalil udah dikasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman-teman, itu dalil atau bukan? Ayo, Muslim. Dalil bukan tuh? Dalil. Qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalil itu. Terus dia minta dalilnya mana? Apa sih ini konten ini? Ini mau apa gitu loh? Udah dikasih dalil, minta dalil. Apa arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Semua kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepadanya. Nabi Muhammad SAW kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu jawabannya umat Islam. Apa yang salah di sana? Nabi Muhammad menjanjikan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Ya orang kafir. Karena semua manusia di muka bumi ini itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang tidak mau, ya silakan ke neraka. Kan Nabi Muhammad nggak maksa, ajaran Islam nggak maksa Anda mau masuk surga. Udah disiain 2 tempat kok, ada sibilisis kok. Gitu. Kalau Muslim itu ditanya, coy cepat jawabnya, nggak berlete-lete kayak lu. Kalau ditanya balik, mana dalilnya? Yesus di surga. Kagak ada tuh dalilnya Yesus ke surga. Kecuali pembohongan terjemahan bahasa Indonesia. Original teksnya bukan surga. Original teksnya Uranon. Yesus naik ke langit. Sedangkan bahasa original teksnya Yunani itu surga adalah paradiso. Kagak ada paradiso di sana. Kau dibohongi pula Ilahi dengan janji-janji palsu bahwa Tuhan Yesus di surga. Dari mana? Dari mana ceritanya?
Saya pengen tantang Kristen nih. Coba tunjukkan kata surga yang ada di Bible. Ada Pak De? Saya udah lama loh, nggak pernah nemu loh Pak De. Nggak ada. Iya kalau di punya Yudaism kan Asamayim, langit juga. Kalau di perjanjian baru di Yunani kan Uranon, bukan Paradiso. Nggak ada itu. Di mana tertulis? Tapi kalau di terjemahan dikasih surga. Padahal terjemahannya keliru coy. Yo. Kalau di Islam ada nggak? Ya ada jannah. Aden. Surga itu bahasa Sanskerta. Kalau kita punya di Islam jannah. Dah jelas. Mereka apa? Paradiso ada? Nggak ada. Woi belajar coy, belajar. Jangan dibohongin terjemahan. Janji-janji surga. Mana lu janji surga? Udah dijawab pakai dalil juga. Tuh, coba bro tunjukkan di mana Yesus atau Kristen Tunjukkan dulu surga. dalilnya di mana. Jangan membantah. Tunjukkan dulu baru Itu udah bertanya. dalil tadi saya baca Tunjukkan dulu di kucluk. mana dalilnya tertulis di surah Baca surah berapa. Al-Mu'minun tuh Bang Andi ayat 1 sampai 11 Bang Andi. Udah Surah saya berapa? udah nggak usah Tampilkan, coba tunjukin, tampilkan Pak. di layar. Biar kita baca sama. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Baca aja itu. Tampilkan di layar. Merintah. Ya udah, Emang lu kalau siapa nggak, oh ya yang udah, nggak usah. Baca aja sendiri. Iya bacalah. Apa tadi? Hendy bilang apa tadi? Inna itu lillahi siapa wa tadi, Hendy? inna ilaihi apa? Enggak, surga itu siapa yang jamin? Allah di dalam surah Allah Al-Mu'minun. jamin. Lalu Koplak. Kristen tuh yang Yang penting koplak bisa siapa? gatot doang. Nggak pakai yang kopla itu siapa? heran. Kopla itu siapa? Coba kau baca surah Al-Mu'minun tuh ayat 1 sampai 11 biar pinter kau baca. Kau kan jarang Kau baca pintar, Bible kau kau, pintar, kan? kau pintar. Open cam yuk, saya bisa debat tanpa buka Bible, kau sanggup? Ayo, Sanggup? open cam. Apa mau kau bilang? Sama-sama Sanggup? open cam kita. Sama, ayo. Tanpa buka kitab yuk. Ayo, one by one ya. Jangan di room yang rame. Ya, one by one. Iya, Open oke. cam tanpa Buka, buka buka kitab. room. Ayo. Buka roommu. Oh, buka romo di sini aja. Di kau. sini aja lah. Jangan ada keroyokan nggak asik. Aku nggak bisa ngomong nanti. Nggak ada lo sama saya. Udah, sama buka saya aja. roommu. Buka Nggak roommu. ada keroyokan di sini. Buka roommu. Salah satu Kita ayo. one by one. Buka roommu. Udah open cam. Buka roommu. Buka roommu. Kita one by Udah one. Bang Andi. Ini mah celeng Bang Andi, turunin aja. Nggak berani dia cuma modal bacot. Bacot. Cuma modal bacot ya. Udah. Nah udah turun. Bukan lagi Orang-orang bersin. kayak gitu cuma modal bacot doang. Bukan lagi Ayo open bersin. cam ini. Gak usah lah Pak deh, udah gua anjing-anjingin. Itu mah guguk kata Yesus. Tuhannya ini di luar Bani Israel adalah guguk. Karena guguk itu. Cuma ngomong sama guguk Pak deh. Udah dikasih data, disuruh tunjukin, enak aja main perintah-perintah. Emang lu pikir kami muslim ini kalau ngomong gak ada datanya? Ya seorang yang intelektual itu, ya mestinya kau legowo, oh iya ada datanya ya. Oh nggak percaya ya, lu buka lah. Kan udah dibacain tadi. Kau harus punya data di situ. Oh bener ada. Kalau enggak ya oh bohong kan gitu. Main perintah-perintah siapa lu? Lu baru jumlahnya berapa persen lu main perintah-perintah di sini? Buka room. Di sini nggak ada yang main keroyok. Tadi saya sendiri berdua sama lu, nggak ada yang lain ngomong gitu loh. Kalau lu berdua sama Pak Desuki nggak ada yang ngomong, kita ngerti kok. Kalau Pak De Banjuma udah ngomong itu terwakilkan kita, yang lain diem. Kenapa di sini banyak Muslim? Ya karena kami mayoritas lah. Cemburu aja sih lu kalau banyak Muslim. Kalau mau banyak Kristen ya kau pergi ke Burundi sana, pindah negara tuh, kamu ketemu mayoritas di sana. Intinya kalau kamu nggak punya ilmu nggak usah naik memalukan, nggak begitu caranya.
Katanya ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kok jadi arogan, brutal? Ayo Jasminar, ayo apa sini? Jasmaniar, Muslim Kristen. Kabur. Pertanyaannya tadi itu, mana jaminan Muslim masuk surga? Ya banyak lah Bang Hendy, mau di Al-Quran, mau di hadis, doang yang bersabda aja Nabi, seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Mangkola akhirul kalam la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir hayatnya berucap la ilaha illallah dahulal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Itu di hadis. Kalau di dalam Quran Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gitu kan? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata rabbunallah, Tuhanku Allah, maka berbahagialah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu aja, banyak. Itu aja sih masih panjang, Bang Arif. Kalau jelas kata Nabi, semua umatku masuk surga, kecuali yang enggak, kan gitu. Udah sependek aja kayak gitu. Iya. Udah Kecuali selesai kok. Pendek aja dibantah, apalagi yang panjang. Orang kayak gitu pendek. Ada Mas Jum. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak? Coba saya respon dulu. Assalamualaikum. Muslim Kristen Bang? Saya Muslim, mau klarifikasi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diklarifikasi Bang? Silakan. Nggak tadi ya. Wah, kenapa diturunin atau biar kasih dia. Siapa lah yang nurunin? Kasih dia berpendapat. Naikin lagi lah, janganlah. Naik lagi Bang, naik lagi Bang. Apanya yang mau diklarifikasi Bang Andi? Ada Bang Jibril di bawah. Udah ini juga. Huh? Iyalah. Ya apa ya? Sebelum naik Ustaz Wapi, silakan Bang, apa diklarifikasi Bang? Terkait dengan itu, kemarin saya kan ketipu yang kaitannya sahabat Zuma itu. Nah gitu. Jadi memang kondisinya saya nggak tahu. Terus karena saya saking marahnya Bang Zuma dihina, sebenarnya hari saya keikutin itu. Saya tanya Bang, ketipu berapa duit? Ketipu berapa? Kenapa? Ketipu berapa jumlahnya? 1.800.000 itu. Transfer kemana? Transfernya ke itu grup Zuma yang penipu itu sih. Atas nama siapa rekeningnya? Rekeningnya bukan rekening Ya. sih, masuknya di ini apa ya, di Komal. Iya kan Anda transfer pakai rekening, masa transfer pakai surat? Ke rekening berapa? Oh, dari rekening saya. Ya rekening Anda kan transfer ke rekening dia. Atas nama siapa rekeningnya? Di bank apa? Ngisinya di Google dong Pak, itu yang pakai koin sih. Oh pakai koin. Iya. Oh Anda ini apa sih namanya kalau ngasih koin, apa sih namanya? Kok jadi lupa gua. Ngasih koin gitu. Nge-give. Iya, Anda nge-give. Oh iya. Oh nge-give doang. Jadi Anda nge-give ke dia itu Anda berjumlah 1,8 gitu. Iya. Ya berarti Tadi Anda nggak belanja masalah sih bagi saya. Berarti Cuma Anda belanja maksudnya- koin dulu. Iya, ntar dulu Bang. Anda belanja koin. Iya. Ya. Itu sekali ngasih apa bertahap? Bertahap. Pertama kita mau mawar ditantang sampai 6.000 kan. Bang Zuma di situ kan dihina kan. Saya marah dong. Ada berapa hari itu Bang? Anda cicil 1,8. Saya cuma 1 jam itu. 1 jam doang. 2 juta itu. Bagaimana caranya menggoda Anda tergiur? Coba diterangkan. Jadi di Komal itu menghina Bang Zuma bahwa grup Zuma itu orang-orang miskin yang paling bisanya BLT, dapatnya BLT, nggak mungkin dia bikin koin di sini aja gitu loh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong ya komplotannya itu. Terus kan udah ngomong kayak gitu kok masih mau nggak ngegip?
Kenapa? Udah ngomong kayak gitu masih mau ngegip, kok bisa? Sayanya ngegip maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah bang, adalah korban lah. Ya Allah, susah sekali. Maksudnya gini. Saya ini bang, seperti JPU kalau bertanya bang. Iya. Ya, Maksudnya gini. supaya dapat semua yang dibawa tercerahkan begitu. Supaya apa? Anda terus terang menjawab, yang mendengarkan itu tidak mengikuti Anda sebagai korban, kan itu intinya. Betul. Sebagai pembelajaran kan begitu. Betul, saya Pertanyaannya adalah bagaimana caranya merayu Anda sehingga Anda tergiur korban 1,8 juta. Itu silakan. Jadi caranya gini, saya masuk grup itu kan, di situ ada Bang Suma, ada cewek, ada itu yang cewek itu menghina Bang Suma. Di grup Bang Suma itu nggak mungkin ada orang pada ngirim gift. Ini intinya menghina, tapi Anda kok mau ngegip orang menghina Bang Juma? Kenapa Anda ngegip? Kan nggak nyambung ini bang, nggak nyambung. Ini nggak masuk ini jawabannya nih. Maksudnya gini, di grup itu ada Bang Suma juga yang ternyata bukan Bang Suma maksudnya. Biasanya orang bang, begini bang, biasanya orang itu kalau ingin mencari korban bukan dengan cara seperti Anda maksud. Anda itu diangkat, terus diberi penghormatan, gitu loh. Bukan dengan sebaliknya. Ini sebaliknya kok Anda mau korban itu. Ini nggak match ini, nggak match ini. Gini, bentar. Gini, jadi di grup itu hostnya adalah Bang Suma. Terus apakah hostnya yang mengaku Bang Juma itu bicara? Bicara, suaranya persis mirip dengan Bang Suma. Apa bicaranya dia? Bicaranya ini, teman-teman saya di orang muslim itu dihina, katanya nggak bisa ngasih game seperti Edis TV gitu. Oke, udah paham gitu dong. Artinya yang mengaku Bang Juma mirip suaranya Bang Juma itu melas bahwa kami ini dihina, kami ini miskin koin. Akhirnya Anda terpancing untuk memberikan koin. Begitu dong dari tadi. Aduh, susah kali. Udah ya gitu ya. Oke. Jadi intinya mereka ini belas kasihan kepada Anda. Anda karena orang baik, kasihan yang mengaku tidak ada yang ngasih, akhirnya Anda mau memberikannya. Kan begitu. Ya, waktu itu Anda tulus ikhlas memberikannya. Tapi setelah tahu, apa yang Anda ingin sampaikan? Yang setelah saya tahu ya, monggo lah, barangkali umat muslim harus hati-hati lah, jangan mudah terbawa emosi kayak gitu. Nah itu kira-kira pesannya ya. Cukup Anda lah yang tertipu. Mudah-mudahan nggak ada lagi korban yang lain. Oke? Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Ya itu memang teman-teman. Mereka berbagai macam cara untuk mengelabui orang-orang supaya mereka orang tergiur. Ada juga melalui rekening itu. Kemarin udah ada atas nama siapa gitu ya, rekeningnya udah jelas di BCA. Itu kira-kira. Waspada ya teman-teman. Bang Juma nggak pernah demikian ya. Bang Juma mana mau melas seperti itu. Bang Juma kalau naik komal itu ya debat. Kalau capek ya istirahat kayak gini. Mana mungkin seorang bos properti melas minta koin, ada aja. Mestinya mikir dong, kok bisa sih? Nggak mungkin dong. Bener nggak Bunda Mila? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih? Lama nggak jumpa ya? Kayaknya pernah jumpa. Bang Andi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat ya. Bang Zuma masih monitor. Makasih Bang Arif, Ustaz Arif udah dinaikkan. Di sana kan udah 12:30, kecapean mungkin rehat kali Bunda. Jam segini. Masih buat kopi campur masako katanya Bang Suma. Iya benar, kebiasaan itu. Terus Kalau di Amerika ya. Pagi saya masih belum jam 10. Nah, Oh masih pagi di sana. Assalamualaikum.
Siapa itu turunin? Bunda Mila juga pernah kena tipu. Iya banyak dulu pernah tipu beneran. Berapa paus? Ada 3 paus kali ya. Masih baru-baru biasa. Aku pikir juga Bang Zuma dulu. Ini Bang Handi. Kirain Gurunda di situ. Tapi pinter. Pertama-tama ya. Pinter caranya bener. Hebat ya mereka ya, dengan licik ya. Licik banget cari duit sampai begitu ya. Masya Allah. Si Kidal pasti terkenal ini. Waduh, ini ada yang sentimen ya mas saya. Cinta kau. Kalau saya Kidal terus kenapa? Apa urusannya? Ada di bawah nih, Andi Selebes takut sama Edis TV. Kalau kalau saya yang takut, saya yang kabur ke luar negeri coy. Kamu itu benar-benar gara-gara Edis kamu lagi dibolak-balik loh. Iya benar. Kita Kamu dibolak-balik loh. Yang takut itu yang kabur ke luar negeri, kucluk. Aku di Indonesia loh, ini di Jakarta pula lagi. Mana sih kamu? Pulangilah Edis ke Jakarta, saya debat sama dia. Edis dulu itu gue injak-injak di Zoom, nggak ada ilmunya. Udah mukanya culun, botak, matanya juling, hitam, hidup pula lagi, kismin pula lagi gitu loh. Apa yang takut sama orang kayak gitu? Udah hitam, dekil, mata juling, irem, botak, kismin, ngapain takut sama orang kayak gitu? Ada-ada aja lu. Iya, makanya dia pakai kacamata terus Bang Andi kalau nge-live kan. Karena kalau dibuka kacamatanya ketika ngomong itu matanya melotot ke atas. Iyalah Bunda. Kalau saya bilang, tapi kita nggak boleh nyebut di sini ya, penyakit sesuatu yang seperti itu. Saya feelingnya itu seperti itu. Jadi dia ada satu kasus, kalau di luar negeri aman, kalau di Indonesia itu bisa, kalau terciduk itu bisa ditangkap kalau nggak salah. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Narkoboy. Iya ya. Bukan itu. Penyakit yang di bawah. Yang bisa mematikan imunnya udah nggak ada. Sekali lagi ya, yang kabur itu yang takut. Kalau Edis pemberani ngapain kabur? Ninggalin orang tua, ninggalin kampung halaman. Mending mungkin saat ini masih banyak donaturnya ya, masih bisa makan. Tapi kalau udah nggak laku, dibuang kayak si Udin. Dibuang kayak si Udin, kurus, kering. Lihat aja nanti. Mungkin sekarang kamu masih mendukung dia karena dia menista. Masih kau dukung dia, tapi kau bosan juga lah nanti itu. Setelah kau bosan ngasih dia duit, ngasih dia gift, terus dia mau makan apa? Mulung kayak si Udin. Lu lihat si Udin tuh, waktu pertama kabur tuh. Banyak banget yang ngasih. Mantan pemain bulu tangkis itu. Yang bawa dia ke luar negeri. Sekarang ditinggal. Kurus kering. Bininya kabur. Hartanya diambil semua. Bininya diambil orang. Nggak ada lagi. Si Kace. Waktu dia menghujat, dikasih. Untuk ketangkap kan rekeningnya 500 juta. Pas udah di dalam, ditinggal. Sian kan. Udah kurus kering. Ya si Edis nanti akan begitu, nggak ada yang bertahan lama kok. Makanya kami cuekin aja udah. Nah sekarang Anda yang berpikir kok kayak orang kayak gitu didukung, ilmunya apa? Karena mereka menghujat, dia Anda dukung pasti. Pernah nggak Edis menerangkan Bible seperti apa? Yang ada adalah setelah dia kabur dia ganti Tuhan. Waktu di Indonesia dia serang LAI. LAI itu salah. Yohanes 13:13 itu kamu memanggil aku guru dan tuan. LAI kasih arti Tuhan, itu salah. LAI itu Yesus itu Tuhan gitu. Pas pindah ke luar negeri, ganti Tuhan ya, Yesus jadi Tuhan. Demi apa? Ya demi cuan buat hidup. Kalian itu mendukung Edis beda denom coy. Dia cuma berkamuflase aja Yesus itu Tuhan kok. Bahkan terakhir dia bilang 3 rob. Edis itu 3 Tuhannya sekarang. Apalagi Ronald ini main air nih, kenapa nih? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam.
Lagi di air bang, balon lagi di air. Habis minum. Oh iya bunyi bang, kalau ada duduk bang. Nah, saya dari ini Bang Andi, teman-teman dari daerah Tangsel sini. Cuman gini Bang Andi, sebenarnya mah mau cerita nih ya, tapi nggak enak juga di sosmed gitu kan tentang masalah. Aduh, bisa minta nomor Bang Andi nggak? 0813. Tunggu Bang Andi, tunggu. 0813 tambah 9233. 0813 tadi terputus Bang Andi. Tambah 9233. 9233 tambah 7800. 7800. Terima kasih Bang Andi. Insya Allah nih saya langsung chat Bang Andi ya. Soalnya Oke. nggak enak kalau di sini Ronald K ini banyak Ronald K ini oten-oten. Islam Kristen. Insya Allah Ronald K. Islam. Insya Allah. Oh insya Allah Islam. Gimana sih? Enggak. Namanya Maksudnya Ronald. Islam, maksudnya dari kecil. Enggak, Alhamdulillah. nama Kalau aslinya ditanya Ronaldi. alhamdulillah Islam Muslim. Abang di Tangerang. Mungkin karena Bang Andi sini daerah Tangsel sini, Tangerang Selatan. Oke kalau nggak terlalu ini, Cuman saya apa kira-kira topiknya judulnya, Ini aja dah. judulnya. Jadi ini masalah tanah kosong sama gereja Bang Andi. Jadi saya nggak mau di sini makanya kan itu. Masalah Lebih baik dibuka di sini. itu aja intinya. Bangun rumah ibadah itu harus punya legalitas, harus memenuhi syarat. Enggak gini Bang Andi. Jadi mertua saya kan orang Semarang. Mertua saya orang Semarang Bang Andi. Nah mertua saya maksa banget gitu, pengen menjual tanahnya itu ke gereja. Emang itu tanahnya bener-bener pinggir pisan, emang bener-bener sebelahan gitu. Makanya saya bertahan dari kemarin, kata saya jangan ini begitu. Kalau menjual tanah Saya itu biasanya sih ya, kalau unsur bisnis ya biasanya orang yang jual tanah untuk Saya- apa kan gitu, nggak ditanya biasanya, yang penting Nggak. cocok harga kan gitu. Enggak, maksud saya gini, saya kan udah ikutin apologet ini kan udah alhamdulillah cukup lama, cuman dengar kalau masuk sih baru sekarang ini gitu. Saya kan sempat dengar dari Bang Juma katanya kan kalau ada gereja yang dijual kan Bang Juma kan coba bayarin semuanya kan Bang Andi kan gitu. Nah maksud saya Enggak, bukan mau. Bang Juma yang bayarin, kalau ada kita nanti bisa Iya. patungan lah, kita survei dulu. Bang Juma nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, maksud saya, Bang Andi, saya dari kemarin bertahan supaya mertua saya jangan dijual ke pihak mereka gitu. Itu seandainya apa sih Bang? Gereja mau dijual atau tanah yang mau dijual nih? Bukan gereja, tanah. Mertua saya mau ditawarin ke gereja, begitu, Bang Andi. Saya nggak mau begitu. Dari kemarin saya tahan-tahan terus. Oh, dia mau beli tanah itu untuk bangun gereja. Iya, maksudnya gerejanya mau digedein, cuman saya kagak mau, kata saya jangan, tahan kan. Kok gereja digedein sih, gimana sih? Maksudnya digedein kan udah ada, maksudnya diluasin gitu Bang Andi. Oh, tanah Anda di samping gereja. Iya, Oh, gitu. Makanya dari kemarin saya bertahan, kata saya jangan dulu. Kalau mertua mah ada di sini, ada di daerah Bogor sini. Oh, daerah Bogor, katanya Semarang. Iya kan dia ya ini istrinya kan orang sini, orang Bogor, Bang Andi. Istrinya dia dapat jadi mertua saya punya jodoh orang Bogor.
terus tinggal di sini. Gini aja deh, Yang mana tanah bagian. itu Bang Jibril mau beli gereja tuh di bawah tuh. Kesimpulannya gini aja deh Bang, kalau memang tidak mau menjual ya nggak usah dijual. Udah itu aja. Iya. Oke, siap. Makasih Bang Andi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kasih harga yang lebih tinggi, mampu nggak dia? Bilang aja ini tanah aku mau jual tapi 6 triliun. Nah, udah. Ya udah paham. Samping gereja, terus tanahnya di samping gereja. Gereja mau beli untuk perluasan. Itu kan maksudnya tadi. Iya, dia mau larang mertuanya. Jangan dijual. Baguslah itu. Tapi sebenarnya sih nggak ada dosa loh menjual tanah. Ada nggak dosa menjual tanah? Dan apakah yang punya tanah itu harus tahu mau diapain gitu loh. Nah kalau memang meragukan, ya janganlah. Udah selesai. Ya peruntukannya buat perluasan gereja. Kalau udah dikasih solusi, kalau bisa janganlah. Tadi. Tapi kalau mertuanya pengen banget gimana ya? Mertuanya yang punya hak. Apalagi seorang mantu kan nggak punya hak, ya paling ngasih solusi. Jangan Pak, kalau ini mudah-mudahan didengarkan sih edukasinya ke mertua ya. Gitu. Silakan Bang di follow. Nanti dia telepon Bang Jibril. Kita aja yang beli sekalian. Kita bangun yayasan di situ. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak? Tanah itu kalau memang ada ya, kita survei, cocok harga, kita yang bayarin, kita bangun yayasan. Setuju? Kalau enggak kita jadiin aja jadi kuburan umum. Pemakaman umum gitu ya. Langsung dinego, ntar dia telepon gua lah. Jangan nego di sini lah. Tapi nanti kalau jadi ya, saya open donasi supaya kita bareng-barengan ya. Ya mau 10.000, mau 5.000 ya. Nah, kita lihat dulu harganya berapa. Mudah-mudahan nggak 1 T. Siapa tahu kita lagi ketemu nanti mertuanya. Oh ya udah, nggak usah dijual. Saya wakafkan aja deh. Kalau memang untuk kemaslahatan umat, apalagi mau membangun sarana pendidikan Islam, ya udah, gua wakafkan aja. Nah, itu lebih mantap kan? Gimana? Ayo gimana? Setuju nggak tuh? Kalau mertuanya berbaik hati. Wah, kalau dari Apologet Islam Indonesia ingin membangun di sini sekolah Islam misalnya, wah, mertuanya oke aja lah, saya wakafkan aja supaya ada amal jariah. Keren kan? Keren itu. Mantul bener itu, mantul itu Pak ya. Ya go. Udah Bang, telepon gue Bang. Kalau masih denger, telepon sekarang. Kita ngobrol sama mertua lu sekalian. Oh ini nih.
Tak dulu. Lanjut dulu ya. Ini udah mulai WA saya nih, tunggu ya. Lanjut dulu yang lain. Ustaz Arif, dari tadi nggak ada Oten ya? Banyak dari tadi udah. Oh, karena ada malam kali ya? Iya. Bang Zuma pun udah nggak ada. Ini siapa nih? Edi, selamat malam. Belum duduk ya? Selamat malam, saya diundang barusan. Oh, Kristen ya? Iya, Apa di sini diskusinya ini, Ustaz Arif? Saya ini Pak Antoni. Apa kabar, Bro? Ya, itu Bang Handi. Bro, Pak Antoni ini admin dia. Oh, Advent. Kok namanya Edi jadi Anton? Nama aslinya Antoni itu. Edi, saya Edi. Oh, lain. Adalah Edi aja lah. Gimana Bro, ada yang mau didiskusikan? Ya nggak ada sih. Tadi ada topik yang menarik ini Bang. Apa itu? Bahwa Yesus berkata, apabila ada yang mengaku ketemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Kamu setuju nggak tuh pernyataan Yesus tuh? Setuju? Setuju ya. Iya. Tapi Karena Yesus- banyak orang, banyak tapi- muncul iblis yang menyerupai. Bahkan iblis itu dia menyerupai seperti bintang timur itu kan iblis menyerupai Yesus. Tapi Paulus, begini Bro, Paulus di Damsik mengaku ketemu Yesus. Percaya nggak tuh? Saya percaya itu Yesus datang kepadanya, makanya matanya buta selama 3 hari. Tapi Yesus berkata jangan percaya. Kok kamu percaya? Yesus yang berkata jangan percaya, karena kalau tidak sesuai dengan ajarannya itu nabi palsu, Yesus palsu. Tapi kalau cocok dengan ajarannya Ini itu Bro, Yesus belum benar. di sini belum berbicara ajaran. Di sini masih pertemuan dulu. Kita belum bahas ajarannya apa. Iya, ketika Saulus mau membunuh umat-umat Tuhan ke Damsik, dia dicegah oleh sinar itu. Karena Tuhan Yesus tidak mau terbunuh semua murid-muridnya. Ntar lu jangan lari ke sana Bro. Ini kan Iya, Lukas, kan kamu bilang mengenai Saulus kan? iya, Lukas 24. Kita kembali dulu ke pokoknya ya. Kita jangan emosian ya. Capek gue emosian. Santai aja. Ya, kalau kalian memframing kitab saya, ya itu emosi lah. Tidak, saya nggak framing. Saya baca dulu. Matius 24, 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Yesus yang ngomong loh. Artinya, Ya, kalau ada orang mengaku ketemu Mesias, jangan kau percaya. Betul apa betul? ya jelas. Kalau Oke, betul. katanya itu jangan dipercaya. Ya. Harus kita langsung ketemu, harus Terus- kita mendengar gitu. Ya, terus Paulus perjalanannya ke Damsik mengaku ketemu Mesias. Enggak mengaku, memang dia langsung Oke. melihat. Tapi Yesus berkata jangan percaya itu. Kenapa Anda percaya? Itu masalahnya. Silakan. Iya, karena matanya sudah melihat sinar itu sehingga dia buta. Dan dia sudah katakan, siapakah engkau Tuhan? Engkau mengianai aku. Di mana aku mengianai kau? Mengianai anak buah saya, pasukan saya itu mengianai saya. Itu dia bilang. Menganiaya. Iya. Kan anak-anak buahnya semua kan murid-muridnya dianiaya oleh Saulus. Pasukan Sanhedrin. Dah nih, makasih.
Yesus tahu nggak Yesus nanti kalau Yesus berkata kedatanganku itu, tahu nggak apa ciri-ciri kedatangan Yesus? Ciri-ciri kedatangan Yesus secara pribadi tidak ada dikasih tahu, tetapi ciri-ciri kedatangan yang kedua kali secara global dia kasih tahu. Apa itu tanda-tandanya? Berperang antara bangsa dan bangsa. Nah, Terjadi kelaparan di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana, terjadi gempa di mana-mana. Ini sudah mulai tergenapi ini. Ya, peperangan di mana-mana. kenapa Yesus belum datang? Udah terjadi kok. Ya belum, Kelaparan. belum saatnya. Kan tanda-tandanya udah ada, kok nggak datang? Iya, tapi belum semua. Nanti akan terjadi anak melawan orang tua melawan anak. Semua udah terjadi, semua itu udah terjadi, bro. Iya, tapi secara global belum. Secara global belum. Kalau sudah misalnya nanti 80% sudah melakukan seperti itu, baru. Kalau hanya 20%, 10% itu suatu mungkin teguran, ditegur. Contohnya Aceh, karena mau dibakar gereja, ditaruh tsunami gitu kan. Itu Udah terjadi semua kok belum datang ya? Iya, belum terjadi semua. Berarti tanda itu tidak memenuhi syarat karena nggak terjadi. Terjadi. Gempa di Kan udah terjadi nih gempa bumi. Udah terjadi gempa bumi. Dengerin dulu bro, gantian ya. Di mana-mana. Ya udah terjadi gempa bumi, udah terjadi anak melawan orang tua, terjadi perang, gempa gitu. Kok Yesus belum datang? Tanda-tandanya udah deal kok. Kenapa dia belum datang? Kalau nanti ya terakhir ini yang saya katakan dari nubuatan ini. Kalau sudah bersatu antara Paus dengan Islam, baru datang penganiayaan yang hebat terhadap umat-umat Tuhan. Kalau begitu kita kembali ke topik. Tanda-tanda ini kok belum nyata begitu. Waktu Paulus mengaku ketemu Yesus, tanda-tanda ini nggak ada waktu itu. Berarti bukan Yesus dong yang ketemu dia. Gimana? Beda secara global dan secara pribadi. Loh, Kalau ini secara Yesus nggak pribadi berbicara nggak ada pribadi tanda-tanda. kok. Secara pribadi nggak ada tanda-tanda. Yesus Banyak orang ditemui oleh Yesus kalau dia jahat. Kalau dia jahat ditemui nggak bertobat, mati. Seperti Bro Edi, Yahya Waloni, mati dia. Bro Kalau Edi, bertobat. kenapa bawa Yahya Waloni sih? Agustan. Kenapa nggak bawa yang lain aja? Mengikuti Alkitab. Nggak lama Kenapa? mati dia. Loh, Apa Paus hubungannya? juga mati itu. Bang Handi, bentar Bang Handi. Paus juga mati itu. Iya, Paus itu makanya durhaka itu Paus. Oh, Paus Oh buset durhaka deh, juga. Paus durhaka. Iya, durhaka itu. Yang Katolik di bawah denger nih. Nih Kristen ngomong Iya. Paus durhaka. Iya, karena dia mengubah hukum. Loh, yang mengubah hukum itu kalian yang protes. Kok kalian? Lah, siapa dulu? ini absen Bunda Rahma. Saya Bunda tahu. Vila ini nggak makan babi nih, Pak Edi. Saya tahu. Di dalam hukum Siapa itu, duluan? dengar. Di dalam hukum itu jangan membuat patung bagiku Ya, berupa benar. apapun. Itu benar. Hah? Saya Jangan setuju itu. menyembah. Tapi Jangan menyembah dengar patung. saya, dengar Mereka saya. itu membuat patung. Dengar saya tahu itu Katolik nyembah patung. Kalau udah juga. Tapi kalau udah mana tahu ya duluan? udah, kenapa kau Jawab ribut? dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Siapa duluan? Kristen apa Katolik? Kristen? Kristen Katolik duluan. dulu bro, Iya. Katolik bro. Gimana? Enggak, ketika Kacau. Yesus bersama muridnya selama berapa hari itu, disitulah disebut Kristen. Nggak ada Yesus di situ di Damsik, yang ada Paulus sama Barnabas. Itu lagi disebut di situ Kristen, gimana sih? Nggak ada. Iya tapi Yesus nggak ada di situ. Nggak ada, bohong itu. Di Antioquia itu Yesus sudah nggak ada. Nggak. Salah Anda ini. Bukan salah. Yang Yesus sebenarnya aslinya itu Bang, Kristen. dengar saya, Bang Edi, Kristen. Bang Edi dengar saya, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Itu bukan ranamu. Loh, kok ini bukan ranah ranamu? saya tahu semua. Ya. Kamu nggak Emosi menyimak. dia. Kenapa Enggak, Rana. emosi? Bukan emosi. Nah, terus Contohnya kalau kita mau nanti saya framing, tunjukin gimana datanya perasaanmu? kalau Yesus kenal Kristen, tunjukin dong.
tunjukin, jangan emosi, gantian. Iya. Di mana di Bible bahwa Yesus itu mengenal Kristen, tunjukin. Selama berapa hari mereka berkumpul Ya di sana? mana, tunjukin datanya di mana bahwa Yesus itu tahu sama Kristen, tunjukin. Tunjukin aja gampang. Dengar dulu. Kok dengar dulu? Yesus atau Tuhan tidak pernah membentuk agama. Ya. Tidak pernah membentuk agama. Cuman komunitasnya lah yang membentuk agama. Ya. Komunitas membuat suatu Ini, kumpulan. Itulah bagus jawabannya. membentuk agama. Beda Kristen dengan ini- kalian, Allah kalian beragama. Itu saya heran. Enggak ada Allah beragama kau. Allah, agama Allah. Kan? Agama Allah. Sekarang kembali ke topik. Ya. Iya. Gini, Bunda, ya. Jangan Jadi menurut samakan Anda tadi, agamamu bro. dengan paksakan Iya, menurut Anda prinsip tadi. agamamu ke agama Kristen. Ada Beda. yang maksa, nggak ada yang maksa, nggak ada perlu paksa-paksa. Iya. Jadi menurut Anda, Bro Edi, Pemahaman udah kami, cukup. Kristen, Bro Edi, Yesus itu tidak membentuk agama. Ya tapi Ya Yesus udah. tidak mengenal kalian. Iya. Tidak pernah. Kenapa nggak kembali ke kenal? topik dulu, Bunda. Kembali ke topik dulu. Ya oke. Jadi kembali. menurut Anda, Kenal. Paulus itu mati, kenapa dia mati? Paulus, Paus. Ya nggak tahu. Oh, tadi bilang durhaka. Tadi bilang durhaka. Ya kan, kalau sudah ajalnya pasti mati. Tadi bilang durhaka loh. Iya memang durhaka. Nah, Durhaka kepada siapa? Ya kepada ajaran. Berarti Paus durhaka kepada Yesus. Kepada ajaran Tuhan lah. Iya, Tuhan siapa namanya Tuhan itu? Oh, namanya Tuhan. Gimana sih? Iya, Tuhan itu kan punya nama. Iya, yang punya nama itu makhluk, benda, dan zat. Itu ada nama. Yesus Kalau itu Tuhan bukan tidak ada nama. Yesus itu bukan nama. Keluaran 3 ayat 14. Gimana sih ngomongnya nih anak? Aku adalah aku. Dia tidak. Yesus siapa itu, yang saya membuat tanya dia nama? dulu, bro, Yesus itu nama atau bukan? Yesus itu setelah dia menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Yesus. Yesus itu nama atau bukan? Ya, malaikat Gabriel mengatakan Ya, kepada Bunda astagfirullah, Maria, kok jadi muter-muter engkau ya? akan mengandung seorang anak laki-laki. Nanti beri namanya Yesus. Ya, berarti Setelah Yesus dia itu- menjadi manusia disebut nama Ah. Yesus. Iya, berarti Yesus itu nama. Sebelum dia manusia dia disebut Iya. manusia dia disebut Firman. Saya tanya Ya? dulu, sederhana ini bro, jangan panjang-panjang. Yesus itu nama atau bukan? Yesus itu nama manusia Nama. Yesus. Oke. Nama Ah. Tuhan kamu siapa? Nama Tuhanmu? Nama Tuhan yang mana? Loh, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu manusianya. Tuhannya itu rohnya. Jadi nama Tuhanmu siapa? Ya, Nama karena Tuhanmu Yesus siapa? punya roh, rohnya roh Tuhan, roh Allah. Saya nggak nanya itu, nama Nama Tuhanmu Tuhan. siapa? Yesus itu nama manusianya. Berarti Tuhanmu manusia. Ya, tadi sudah saya katakan, yang punya nama itu adalah makhluk. Ya. Ya, setelah dia menjadi makhluk manusia, dia disebut nama Yesus. Berarti Yesus itu makhluk. Dia makhluk manusia. Ya, berarti bukan Tuhan dia, karena dia makhluk. Apa bukan Tuhan? Lo katanya makhluk. Iya, karena dia Gimana memiliki sih? dua natur. Kok jadi kamu jadi ngaco sendiri sih? Dia punya dua natur. Ilahi Kamu sendiri atau ngomong tadi. namanya juga Tuhan dengerin, Yesus. bro, gantian bicara. Tuhannya itu ilahi, yaitu rohnya. Ya dengerin dulu. Manusia punya roh, Yesus itu nama. nama Ya, manusianya. nama manusia Yesus ini punya Nama jasmani. manusianya. Ya gantian dulu bicara. Yesus ini nama manusianya. Yesus ini makhluk Ya. betul. Makhluk ya. Makhluk manusia. Manusia. Manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu rohnya. Oh, jadi badannya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan. Tidak bisa dipisahkan rohnya dengan badannya. Ya, mana yang Tuhan antara dalam diri Yesus itu? Kalau Badannya sudah kah, dia rohnya ada kah? di dalam dirinya rohnya, ya dia Tuhan. Oh, berarti badannya Yesus bukan Tuhan. Loh, kebujukan Tuhan gimana sih? Lah, Yesus ini terdiri dari apa? Jasmani dan rohani, betul? Kamu punya roh. Saya Punya bukan raga. Tuhan. Saya bukan Tuhan.
Apakah rohmu bukan roh Andi? Saya bukan Tuhan. Iya, kan manusia itu diciptakan Kejadian 1 ayat 26. Baik, Saya jangan lari ke sana dulu, serupa brother. gambar Oi. dan rupa kita. Sebelum Jadi- kita mengenal Allah, kenal dulu diri kita ini. Bro, Ini gambaran Tuhan. Jangan kita, kemana-mana gambaran. lah. Diskusi bisa sih nggak sih, to the point. Yesus Iya. itu Manusia ini gambaran dengerin dulu lah, daripada gantian Tuhan. lah. Kamu ngomong sendiri gitu loh, dengerin Kalau gantian. tidak kenal Tuhan, karena nggak kenal dirinya. Kalau kenal dirinya berarti Tuhan seperti saya. Seperti, ya. Kita punya jiwa, raga, roh. Ada 3 dalam diri kita. Gantian bicara Allah itu ya, juga boleh nggak? demikian. Allah Boleh nggak, Bapa, Dan? Allah Firman, Allah Roh. Boleh nggak gantian bicara? Iya, supaya kamu ngomong sendiri loh. Saya menerangkan. Saya nggak minta diterangkan. Saya lagi ngomong-ngomong. Makanya dengarkan dulu, habis ini baru terangkan gitu loh. Nyambung kagak ya, dengerin. Yesus itu anaknya Maria, punya jasmani, punya rohani. Kamu tadi mengatakan dia adalah makhluk. Pertanyaannya adalah, Yesus ini menurut Anda makhluk atau bukan? Diulang sekali lagi, Yesus ini makhluk atau bukan? Silakan. Yesus itu nama manusianya, dia makhluk. Makhluk. Tetapi baik. kemaklukannya itu ada rohnya. Rohnya Oke. itulah roh Allah, Oke. roh Tuhan. Nah, nggak apa-apa. Yesus ini makhluk, apanya yang makhluk? Badannya saja kah? Atau rohnya juga makhluk? Silakan. Makhluk itulah yang disalibkan itu. Makhluk itulah yang meneteskan darah. Saya ulang kembali. Sederhana bang. Yang mana kayak makhluk dalam diri Yesus? A. Jasmani, B. Rohaninya. Jasmaninya, Ya, rohnya bukan makhluk. rohnya itu roh Allah. Rohnya makhluk atau bukan? Roh Allah. Berarti Anda nggak percaya Bible Anda Roh sendiri? Tuhan. Hah? Kenapa Anda nggak nggak percaya? Ya. Roh Allah, roh Tuhan yang dimiliki oleh Yesus itu. Berarti Anda nggak percaya Bible? Tanpa ada rohnya dia nggak bisa hidup. Saya baca data Sama ya. seperti kita, kalau tidak ada roh kita tidak bisa hidup. Saya baca data dulu ya. Boleh ya? Di Zakaria 12 nomor 1. Tadi Anda mengatakan di dalam diri Yesus itu rohnya bukan makhluk. Jasmaninya yang makhluk. Kan begitu ya? Saya baca data. Ada yang bisa kamu buka Zakaria 12 nomor 1. Saya bacakan di sini, Anda cocokkan di sana biar cepat. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya. Yesus ini manusia, rohnya ini ciptaan atau bukan? Sesuai dengan data yang saya bacakan tadi di Zakaria 12 nomor 1. Jawab. Oke. Yesus itu adalah bukan ciptaan, karena dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Rohnya Gak itu apa-apa, roh biarin. Tuhan. Roh Tuhan. Yang dimaksud di dalam Zakaria itu adalah manusia seperti kita ini. Manusia seperti kita ini beda dengan manusia daripada Yesus. Apa bedanya? Yesus itu berasal dari sorga. Dengerin. Ketika Gantian, Maria masih perawan, astagfirullah, ini ngomong dia terus sudah nih. hamil, sudah mengandung. Tapi Apa kalau bedanya, kita, bro? kehamilan orang tua kita perempuan hasil hubungan badan. Bro, Beda. apa bedanya manusia Yesus selain gelarnya ya? Manusia Yesus dengan manusia kita ini, apa bedanya? Manusia Yesus bukan hasil hubungan antara suami dan istri. Bukan hasil janin. Tetapi terus? yang berasal dari Allah, firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah saya persempit. Apa bedanya Yesus pernah jadi bayi dengan bayi pada umumnya? Bedanya apa? karena dia mengambil rupa manusia. Saya ulang kembali pertanyaan sederhana loh. Apa bedanya bayi Yesus dengan bayi yang ada sekarang? Bedanya apa? Kalau kita ukur-ukur bedanya jauh beda. Apa bedanya? Ya jauh beda. Apa bedanya? Nah,
Ya kita nggak hidup pada saat itu, nggak tahu kita apa bedanya. Kalau menurut saya, bayi pada umumnya itu sama. Pertama, dia belum bisa mencari pekerjaan sendiri. Kedua, kerjanya hanya nangis, pipis, dan boker. Ketiga, dia hanya minta air susu ibunya, kalau enggak dikasih air tajin zaman dulu. Keempat, dia belum bisa jalan. Kelima, kerjanya hanya tidur saja. Itu bayi. Apa bedanya dengan Yesus? Silakan. Kita tidak tahu mengukur dia. Misalnya contoh, kalau misalnya dia dibuang ke sana, pasti dia bisa hidup. Kita nggak bisa mengukur. Tapi oleh karena Filipi 2 ayat 6, dia berupa manusia, walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya itu. Saya nggak nanya itu. Dia berupa manusia, bahkan seorang hamba. Itu. Bro, kembali ke topik ya. Iya. Tadi Anda mengatakan Yesus itu makhluk. Jelas. Ya. Menurut kamu makhluk itu ciptaan Tuhan atau bukan? Makhluk yang mana kalau Yesus itu bukan ciptaan? Tadi Anda bilang makhluk loh itu. Lah. Makhluk itu dari firman menjadi manusia berinkarnasi. Oke, saya persempit, saya permudah. Yesus itu manusia enggak? Yesus manusia, stop, manusia. Stop, manusia, udah cukup. Iya, kemanusiaannya dengan kemanusiaan kita beda. Iya udah, Yesus itu manusia betul? Kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita beda. Iya udah beda, tapi nggak apa-apa. Yesus itu manusia bukan? Dia mengambil rupa manusia. Manusia, baik. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia kita ciptaan Tuhan. Kalau manusia Yesus? Tidak. Yakin? Iya. Oke, baik. Yakin ya, benar nih? Yakin. Manusia Yesus bukan ciptaan nih? Bukan ciptaan. Berarti manusia Yesus pencipta? Dia firman Allah pencipta. Lah, pencipta. Jadi Yesus pencipta? Firmannya yang mencipta. Yesus yang saya maksud, pencipta atau bukan? Zaman Yesus tidak ada lagi ciptaan. Enggak, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Zaman Yesus tidak, sampai sekarang nggak ada lagi penciptaan. Saya nggak bilang Yesus itu menciptakan sekarang. Ketika dia masih firman. Susah kali ya diskusi sama orang kayak gini. Kenapa ya? Nggak Kalian yang susah menangkapi. Sederhana loh pertanyaannya, bro. Dengarkan dulu ya. Kalau Yesus bukan diciptakan, berarti dia pencipta. Setuju? Ya. Oke, apa yang diciptakan oleh Yesus? Semua. Oke. Termasuk manusia? Kolose 1 ayat 16. Termasuk manusia Yesus ciptakan gitu? Manusia pertama kan diciptakan Adam. Berarti Yesus yang ciptakan Adam? Iya. Oke. Yakin ya? Iya, firmannya. Oke, baik. Firmannya. Ya udah, Yesusnya atau firmannya yang menciptakan Adam nih? Setelah perjanjian baru ada nama Yesus. Oke, berarti siapa namanya? Sebelum dia menjadi manusia, dia firman. Oke, baik. Jadi firman ini yang menciptakan Adam. Iya. Siapa yang berfirman? Ya, firmannya Yesus. Yang berfirman siapa? Allah Bapa berfirman. Oke, firman ini yang pelaksana. Ya, firman ini siapa? Itulah yang menjadi Yesus. Oke, jadi Bapak berfirman calon Yesus, gitu. Bapak itu punya firman dan punya roh. Firman itu artinya apa? Firman itu disematkan kepada Yesus adalah logos atau hikmat. Firman itu artinya apa? Logos. Logos. Jadi Bapak berlogos. Ya. Hikmat. Logos artinya apa? Kebijaksanaan atau hikmat. Bukannya firman itu adalah perkataan Tuhan? Firman ada 3 pengertian. Firman pertama adalah logos atau hikmat. Terus? Firman arti kedua adalah remata atau kata-kata. Oke, yang mana yang benar? Dan yang ketiga adalah grafe atau tulisan. Bagaimana? Alkitab itu adalah firman Tuhan disebut tulisan. Dengan cara apakah Bapak menciptakan Adam? A berfirman, B berrema, B berlogos. Yang mana yang benar? Pertama-tama dia karya mengambil dari tanah,
membentuk seperti Saya boneka. nggak, ya, dengerin dulu Ya, pertanyaannya. Dengan pembentukan Adam kau bilang kan? dengan Saya dengan terangkan. cara apa? Dengerin dulu, dengan cara apa? A berfirman, B berlogos, C berrema. Pertama-tama Adam diciptakan diambil dari tanah. Itu proses, saya nggak nanya proses. Kan bukan Saya- pencipta, harus Oke. ada proses. Oke. Gimana sih? Ada apa keterlibatan Yesus di situ waktu penciptaan Adam? Dia menjadi firman dihembuskan napas. Berarti Yesus sudah mengambil andil penciptaan Adam begitu ya? Iya. Oke, siapa yang paling berkuasa menciptakan Adam? Bapa atau Yesus? Sama-sama. Sama-sama. Baik. Baik, Sama-sama. artinya Yesus juga ikut Bapa, firman, oke. dan roh. Oke, Sama-sama itu. artinya Yesus juga ikut andil menciptakan Adam, betul? Firmannya. Oke. Siapa itu firman? pada Dia apa waktu sih itu kok masih dibolak-balik? Nggak mau diputuskan gitu? Enggak, dia pada awalnya masih firman. Mm-mm. Masih logos dia. Jadi Yesus belum itu menjadi manusia. jadi pada mulanya Setelah dia menjadi jadi pada manusia, mulanya makanya disebut dengerin. Yesus. Jadi pada mulanya Yesus itu hanya kata-kata begitu. Logos. Ya, Bukan logos. kata-kata. Apa itu logos tadi kan hikmat. Hikmat. Ah, jadi pada mulanya Yesus adalah hikmat. Betul? Firman. Lah apa sih? Kok bolak-balik? Loh, kok bolak-balik? Hanya pengertiannya logos. Gimana Ya, kan? pada mulanya, dengerin. Pada mulanya Yesus itu A firman, B logos, C rema. Yang mana? Logos. Logos. Jadi dia hikmat dulu pada mulanya Yesus itu hikmat. Oke? Iya. Oke, siapa yang berhikmat? Allah. Bapak. Hah. Oke. Jadi belum ada Yesus, baru hikmat, betul? Iya. Itu Oke. firman itulah yang menjadi manusia. Oke. Siapa yang menjadikan hikmat ini menjadi manusia? Siapa yang menjadikan? Tidak ada yang menjadikan hikmat Allah. Jadi Yesus ini terjadi dengan sendirinya. Iya. Yakin? Iya. Yohanes Pada bulan 1 ayat apa? 14 firman itu menjadi manusia. Oke. Pada bulan ke-6 itu, Bapak memerintahkan Gabriel menemui Maria. Iya. Pertanyaannya, Yesus sudah ada belum waktu itu? Waktu dia menemui udah kayaknya sudah mau mengandung. Saya ulang ya. Pada bulan ke-6, Gabriel menerima perintah dari Bapa di surga menemui seorang perawan nama Maria. Ya, waktu Gabriel bercakap-cakap dengan Maria, apakah Yesus sudah ada atau belum ada? Belum. Sudah dikandung. Belum mengandung, baru orang kok baru datangin kok. Iya. Sudah Belum. proses mengandung. Maria berkata, mana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini wanita suci, belum pernah disentuh laki-laki lain. Percakapan Gabriel dengan Maria, Maria belum mengandung, Yesus belum nongol. Gimana sih lo? Iya, belum nongol Yesus, masih proses mau Iya, kenapa kamu bilang tadi langsung mengandung? mau mengandung. Iya, artinya waktu Gabriel menemui Maria, Yesus belum nongol, betul? Belum lah. Belum. Nah, Masih kalau belum, firman yang menjadi kalau manusia. pertanyaan, kalau belum nongol terus nongol kemudian, ini ciptaan atau bukan ciptaan? Bukan. Loh, kalau bukan ciptaan, tiba-tiba dia nongol gimana sih? Kalau ciptaan itu yang tidak ada menjadi ada, itu ciptaan. Belum Dia ada. kan sudah ada firman. Allah. Hanya proses perubahan. Kan tadi belum ada, bro. Seperti ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Dia sudah ada bahannya. Ya, Tapi sudah kalau ada bahannya, oke. diciptakan itu seperti matahari, tidak Ya ada udah, bahannya. gua Jadi ikutin kalau aja, matahari udah. jadi kun Oke. fayakun. Kun payakun. Nggak apa-apa. Jadi yang oke lah, setelah Gabriel pergi, hamillah Maria. Yang dikandung Maria siapa? Iya, Yesus. Yesus. Yesus itu langsung gede apa berproses dalam kandungan? Sama seperti proses manusia 9 Oke, bulan baik, mengandung. pinter. Yang menghendaki Bunda Maria mengandung Yesus atau Bapa? Bapa. Berarti isi kandungan Maria kehendak Bapa.
Kehendak Bapa. Oke, kehendak Bapa itu ciptaan Bapa atau bukan ciptaan Bapa? Firman-Nya yang dia Astagfirullah. firman-Nya yang menjadi manusia kok Saya ulang ya. Gimana sih? Kehendak Bapa, dengerin dulu, kehendak Bapa itu ciptaan atau bukan? Kalau Yesus itu kehendak Bapa bukan ciptaan. Berarti Yesus datang itu bukan kehendaknya sendiri atau kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Oke, oh, kehendak Bapa ini jadilah Yesus. Ya. Kehendak Bapa setelah jadi Yesus ini ciptaan atau bukan? Bukan. Berarti Yesus pencipta. Yesus itu tadinya kan udah masih firman. Firman itulah yang menciptakan. Iya, udah jadi dalam kandungan nih, udah jadi dalam kandungan. Ya, Bunda Maria mengandung karena kehendak Bapa. Nah, isi kandungan Maria ini adalah kehendak Bapa. Ya. Oke, berproses di dalam. Betul? Nah, isi kandungan Maria ini ciptaan Bapa atau bukan? Bukan. Berarti pencipta ini, isi kandungan Maria pencipta. Dirinya sendiri yang dimasukkan ke dalam, yaitu firman-Nya. Gimana sih? Hikmatnya yang Ini udah dimasukkan di ke dalam dalam. kandungan itu. Enggak ada yang tahu, iya, enggak ada yang tahu, enggak ada kisahnya itu bagaimana Yesus masuk dalam kandungan. Tapi tiba-tiba Namanya mengandung. firman pada kelihatan. Iya, makanya enggak ada yang tahu lewat mana Ya, masuknya. nggak ada yang tahu. Ya makanya jangan diomongin kalau nggak tahu. Hanya kita tahu bahwa Maria masih perawan. Ya kayak sekarang ini Bunda Maria telah mengandung, begitu ya. Sederhana pertanyaannya. Yang dikandung Bunda Maria itu ciptaan atau pencipta? Pencipta. Oke. Berarti Maria mengandung yang menciptakan Maria. Maria bukan diciptakan. Oh, Iya, hanya si Adam yang diciptakan. oh kita ini manusia nggak diciptakan. Enggak, karena kita sudah ada dari Oh, oke. janin telur Oke. dari orang tua. Sudah ada. Oke, nggak apa-apa, ikutin aja nggak apa-apa. Jadi Maria mengandung yang menciptakan Adam. Maria Adam gimana maksudnya? Maria mengandung yang menciptakan Adam. Maria Adam, Maria yang isi kandungannya Maria adalah yang menciptakan Adam, betul? firmannya itu yang menjadi manusia. Ketika dia firman itu Mana sih? menjadikan Adam. Tadi kamu udah ngomong bahwa yang dikandung Maria itu pencipta, yang Iya, menciptakan Adam. Jadi isi kandungannya Maria itulah yang menciptakan Adam, betul apa betul? sebelum dia masuk ke Ya, dalam kenapa lagi kandungan mundur? Bunda Maria, dia yang menciptakan firman. Jadi kau ini, jadi kau ini. Itu firman kan, logos. Iya, artinya yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Adam, betul apa betul? Kan dia sudah mengambil rupa manusia. Berarti isi kandungan Maria bukan pencipta. Firmannya dia tadinya pencipta. Dia mengambil rupa manusia, makanya dia masuk ke dalam kandungan rahim Bunda Maria. Ya berarti di dalam kandungan Maria bukan pencipta, Yesus ciptaan. Dia pencipta. Oke, berarti kandungan Maria ini pencipta, betul? Iyalah. Oke, itulah yang menciptakan Adam, betul? Iya. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, betul? Firmannya. Lah tadi Anda ngomong barusan kok dirubah lagi sih? Aduh, Ketika kok dia jadi mengambil rupa dirubah? manusia, dia sudah mengambil rupa manusia. Tidak ada lagi ciptaan pada zaman Kenapa jadi Yesus. dirubah-rubah? Dirubah-rubah gimana? Konsisten atuh Kak Edi. Penciptaan itu awal mula bumi ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Konsisten Maka Edi. pada mulanya Allah Kasih tahu dulu menciptakan Chris, langit dan bumi dan segala Christian, isinya. kasih tahu dulu Chris. Aduh, Edi kau harus konsisten Edi. Jadi kalau jelaskan yang baik-baik ke dia, yang jelas, konsisten dan dalilnya jelas. Karena dia ini sudah mau jadi Kristen, sedikit lagi aku mau baptis dia. Jadi kau harus jelaskan baik-baik ya. Terima kasih. Ini Kristen ini yang mengasih saran ini. Christian ini teman saya di luar negeri juga dia, teman lama saya ini.
Kamulah yang meneruskan, aku udah apa? Pusing dia Edi. Christian pusing dia. Enggak, soalnya dibolak-balik. Makanya kalau dibilang pencipta mengandung apa tuh? Bunda Maria yang Bunda Maria diciptakan mengandung pencipta. mengandung pencipta. Jadi kata menurut Edi, ciptaan itu hanya ada pada zaman awal. Kita ini semua orang yang dilahirkan, diciptakan. Begitu kan Edi? Iya. Ya, jadi kita ini nggak terlolong pencipta dan menciptakan. Jadi menurut Christian sama Edi, Anda itu bukan makhluk ciptaan Tuhan, betul? Hasil Betul ya? hubungan orang tua saya. Iya, Anda bukan ciptaan Tuhan, betul? Kena lagi di sini, puyang lagi kepalamu nih. Puyang lagi nih. Kalau itu pertanyaanmu, nanti saya bilang anak pencuri itu ciptaan Tuhan nggak? Iyalah, semua makhluk ciptaan Tuhan. Anak penodong itu ciptaan Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan. Apa dikehendaki Tuhan penodong, pencuri, Nah pemabuk? itu makanya diberi akal priwil, dia bebas. Makanya Nggak diberi bisa. aturan, makanya beri hukum. Yang diciptakan udah. itu hanya Adam dan Hawa. Ya Selain udah, itu, cukup. Saya ikuti aja. biar nggak ribut. regenerasi. Ya udah, Edi cukup. Artinya kamu bukan ciptaan Tuhan ya, Edi ya. Hasil orang tua saya. Iya, dia tinggal jawab aja. Kamu bukan ciptaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan mandat Iya, kepada tinggal kau jawab. Kamu Beranak bukan cuculah ciptaan engkau, Tuhan. Chris, beranak kasih tahu cuculah dulu kenapa engkau, bahasa penuhilah Indonesia bumi. gini. Nah, Aku itu pakai udah bahasa Inggris, Chris. dikasih mandat. Jadi dia. Edi, begini Edi. Ini kan kita ini harus masuk akal Edi. Jadi kalau orang, tadi kan sudah dibilang, bayi, kan Yesus jadi bayi, benar nggak? Benar nggak Edi? Iya. Semua bayi itu sama kan? Bedanya dulu nggak sesar, sekarang sesar, itu aja bedanya. Sekarang kalian ini pertanyaannya bukan itu, Chris. Pertanyaannya kalian ini berdua, dengerin. Kalian ini berdua ciptaan Tuhan atau bukan? Sederhana pertanyaannya loh. Iya, Saya ulang ya. Kalian ini berdua, pertanyaan nih, kalian berdua ini adalah A, ciptaan Tuhan, B, bukan ciptaan Tuhan. Jawab. Kamu Edi apa Edi? Saya hasil hubungan bapak saya dengan mama saya. Enggak jawab dia. Edi, kalau jawab begini Edi, secara kedagingan kau itu hasil hubungan daging, tapi rohmu itu adalah roh ciptaan Tuhan. Kenapa jadi ribet begini jawabannya? Sama seperti begini, kalau menjelaskan kelahiran Yesus itu kan dia tidak berbapa. Jawab dulu, ini nggak usah kemana-mana dulu. Kalian berdua ini A, ciptaan Tuhan, B, bukan ciptaan Tuhan. Jawab. Saya ciptaan orang tua. Oke, ciptaan orang tua, bukan ciptaan Tuhan. Edi, Rohmu itu dari Tuhan. Udah Jiwamu cukup. dari Tuhan, tapi dagingmu katanya dari bukan orang ciptaan tua. Tuhan. Udahlah. Edi, kau ciptaan Tuhan atau bukan? Karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Adam, beranak cuculah engkau, penuhilah bumi. Saya nggak nanya Itulah kau itu regenerasi seperti itu. sekarang. Tinggal jawab. Edi, kamu ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau nanti seperti itu, Kenapa jawabannya muter-muter ya? anak pemabuk, apa ciptaan Tuhan Ya, itu? betul, Enggak, betul. Tuhan tidak menciptakan yang jelek-jelek. Kawan, Iya, Hendy, kau aku jawab turun dulu saja ya. lah. Aku jadi pening juga Hendy. Aku turun dulu ya. Iya, pening kan kepalamu, Chris. Oke. Sehat-sehat Hendy. Sehat-sehat Hendy. Kang Arif, Iya. sehat-sehat Kang Arif. Teleponmu masih itu, Chris. Lu jalan WA lu. Chris. Kenapa? Jangan Lu siap, kata ya. telepon gue lagi lu. Nah, aku mau kerja, mau istirahat dulu. Iya. Di sana kan masih siang. Oke, aku kerja malam soalnya. Oke, tidurlah. Oke, yo thank you. Sehat-sehat. Thank you. Edi, kamu ciptaan Tuhan apa bukan sih? Saya ciptaan orang tua. Oh, berarti bukan ciptaan Tuhan kau. Ya sudah, itu aja. Susah amat sih ditanya, Ya karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Adam, beranak cuculah engkau, penuhilah Iya. bumi. Cuman Adam ciptaan Tuhan, kamu bukan ciptaan Tuhan kan gitu. Iya. Oke, udah ngomong sederhana kok. Saya nggak ketawain kok kalau kamu cepat gitu loh. Tapi udah masuk firman Tuhan kepada saya anak Tuhan gitu. Ya udah nggak apa-apa, terserah lu anak Tuhan ke anak siapa ke. Saya nggak nanya itu. Kamu bukan ciptaan Tuhan, deal ya. Iya. Oke.
Sekarang kita kembali dalam kandungan nih. Nah, isi kandungan Maria itu ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti isi kandungan Maria pencipta. Pencipta. Oke, ya. Isi kandungan Maria yang menciptakan Adam. Ya. Oke, jadi yang dikandung Maria adalah yang menciptakan kakeknya Maria. Betul? Iya. Iya. Oke, deal. Jadi Yesus ini adalah yang menciptakan Adam. Betul? Firmannya. Ya, Bunda Maria mengandung firman atau mengandung orang? Mengandung, kan udah berinkarnasi, berubah menjadi manusia. Iya, berarti mengandung manusia. Nah, Oke. tadinya dia firman, Ya masuk udah. ke dalam Bunda Maria Jangan mundur menjadi lagi, manusia. kita maju aja. Gimana sih? Manusia Yesus ini ciptaan atau bukan manusia Yesus? Bukan. Bukan. Jadi manusia Yesus pencipta. Iya. Oke. Artinya manusia Yesus ini, bayi Yesus ini yang dilahirkan Maria itu yang bayi ini yang ciptakan Adam ya. Firmannya. Kamu udah jadi manusia, dia itu jadi bayi. Iya, kalau sudah manusia nggak ada diciptakannya lagi. Gimana sih? Oh berarti Sebelum dia masuk bayi ke dalam ini, kandungan ya Bunda udah Maria, paham. dia Saya firman. kasih bahasa sederhana. Mantan bayi atau sebelum jadi bayi dia ciptakan Adam. Ya. Oke. Setelah dia menjadi bayi bukan lagi dia digelar pencipta Adam, betul? Iya. Oke, gitu ya. Jadi dibagi dua nih Yesus ini. Kita lanjut ya. Oke. Nah sekarang ke Tuhan. Yesus sejak bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan ya waktu dia bayi? Sudah? Yakin? Iya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria punya bayi? Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukan. Loh kok Maria mengingkari anaknya bukan Tuhan? Kenapa? Dia tidak mengingkari. Ya berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria juga yang bayi. Makanya dia bilang, terkejut dia. Masa aku mengandung Tuhan? Dia bilang gitu. Tuhan kamu siapa Edi? Kan Yesus Tuhan kamu ya. Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus juga. Oke, Tuhannya Maria siapa? Karena dia mengambil andil keselamatan itu. Ya Tuhannya Maria siapa? Yahweh. Bukan Yesus. Aduh, bolak-balik lagi. Pusing kepalanya. Iya. Enggak, dibolak-balik karena Karena kamu firman jujur. itu menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia itulah yang dikandung oleh Bunda Maria. Iya, ini udah jadi Berinkarnasi bayi. menjadi manusia. Ya, Yesus ini kan Tuhan kamu, bro, betul? Tuhan itu adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Iya. Tuhan itu adalah roh. Rohnya Tuhan Yesus ini, itu adalah Yesus ini, roh Allah. Itulah yang Yesus disebut ini kan Tuhan. Yesus ini kan Tuhanmu, Edi. Ya. Betul? Nah, kalau Yesus Ya. ini Tuhanmu, berarti Maria Tuhannya juga adalah Yesus, betul? Iya. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Iya. Nah itu dong, cepet kan? Jadi Tuhan, kata Maria, Tuhanku adalah anakku, kan gitu? Iya, boleh juga. Nah, sederhana Tapi tuh. nggak ada tertulis. Loh, kok nggak tertulis? Iya. Kita mengimani apa yang tertulis. Nah, emang ada tertulis Yesus Tuhan? Ada. Di mana? Lukas 2 ayat 11. Ya, itulah. Telah lahir hari ini Kristus Tuhan di kota Daud. Ya iya, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhannya Maria. Ya terserahlah. Lah, kau sendiri yang bawa data loh. Iya. Iya, Tuhannya Maria yang dilahirkan Maria. Tuhannya itu adalah rohnya. Loh. Rohnya dengan jasadnya tidak bisa dipisahkan. Ya artinya Tuhannya Maria jasmani dan rohani. Boleh jadi. Iya, yang disusui termasuk yang disusui Maria adalah Tuhannya Maria. Kalau roh Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, dia ada di mana-mana. Jadi yang disusui Maria Tuhannya Maria toh? Yang disusui adalah Yesus. Bukan Tuhan itu. Kemanusiaan Yesus. Tadi lahir Tuhan.
Iya mana mungkin menyusu Tuhan kau ini? Kan Nah, Lukas 2. Tuhan Anda itu bawa, adalah roh. Anda tadi bawa Lukas 2 nomor. Anda tadi bawa. Ketika kamu menyusu, apakah rohmu ikut menyusu? Saya ini bukan Tuhan. Iya, kan manusia. Aduh. Ya ini kan tadi Lukas 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. Betul? Ya. Yang dilahirkan itu bukan roh saja, yang dilahirkan jasmani juga. Ya. Oke, artinya Bunda Maria menyusui Tuhan karena Bunda Maria melahirkan Tuhan. Betul? Yang menyusui itu manusianya. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Lah yang ngomong barusan. Iya, kalau saya menyusu, apa roh saya menyusu? Nggak mungkin kan? Hanya raga saya ini yang menyusu. Tadi lu bilang tadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, yang Berarti Tuhannya itu rohnya. Memang Bunda Maria melahirkan roh saja, nggak ada fisiknya. Iya, fisiknya inilah yang menyusui itu. Berarti Bunda Maria melahirkan dua macam. Kok dua macam? Manusia dan Tuhan. Kalau saya lahir, apa nggak ikut roh saya? Iya. Iya, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Oke, Bunda Maria merawat Tuhan. Aduh. Loh, yang dia rawat waktu bayi, emang Yesus nggak butuh perawatan waktu bayi? Ya, Yesusnya yang dirawat. Iya, Tuhan itu kan. Yesus Tuhan kan? Iya. Jadi Bunda Maria merawat Tuhan. Roh itu adalah Tuhan. Roh itu nggak kelihatan, nggak bisa dipegang. Roh itu. Yang dipegang itu adalah jasmaninya, raganya. Rohnya nggak bisa dipegang, nggak bisa menyusu. Gimana sih? Terus yang dilahirkan Maria rohnya saja, bukan jasmaninya juga. Jasmani dan rohnya. Iya, berarti anaknya Maria itu jasmani dan rohani. Betul? Iya. Nah, yang mana yang Tuhan itu? Rohnya. Berarti jasmaninya bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Kan sebadan satu. Iya, berarti jasmaninya juga Tuhan. Gimana sih lu? Iya. Misalnya rohmu, roh Andi, raga Andi, kan sama itu, nggak bisa dipisahkan. Artinya Bunda Maria secara utuh melahirkan Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Deal? Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Saya nggak nanya itu. Lukas 2 nomor 11, saya ini nggak membantah kamu loh, saya ikutin loh jejak kamu ini dari awal. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Anaknya Maria namanya Yesus, terdiri jasmani dan rohani. Betul apa betul? Ya. Oke. Apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Iya. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Betul? Iya, ke manusia aja yang menyusui. Loh, katanya tadi Tuhan. Iya, kan rohnya roh Tuhan. Gimana? Jasmaninya? Masa roh menyusu? Nggak mungkin. Jasmaninya yang saya tanya, jasmaninya itu Tuhan atau bukan? Makanya kita belajar bahwa Astagfirullahaladzim. jasmani kita ini beda makanannya dengan makanan rohani. Makanan jiwa, makanan rohani beda. Makanan jasmani adalah nasi. Makanan jiwa adalah hiburan. Makanan rohani adalah mendengarkan firman Tuhan. Iya, jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Karena dia bersama dengan rohnya termasuk Tuhan juga. Iya, yang menyusui itu jasmani atau bukan? Jasmaninya yang menyusui. Iya, jasmani ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Boleh jadi. Nah itu dari tadi kayak, aduh ya Allah ini anak susah amat. Lama-lama gua kasih kopi nih, 2 gelas. Itu dong, biar cepat gitu loh. Iya, tapi kalau si kasat mata, roh itu nggak bisa menyusu, gimana sih? Iya, jasmani yang menyusu, jasmani adalah Tuhan juga. Karena dia sudah menyatu dengan rohnya. Iya, jadi jasmaninya Yesus Tuhan, jasmani yang menyusu, jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya boleh jadilah. Nah itulah, biar cepat lah gitu loh.
Jangan diputar-putar, Anda yang pusing sendiri loh. Saya nggak putar-putar, hanya saya jawab apa adanya. Oke. Nah, sekarang waktu Bunda Maria menyusui Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Tuhan Maria Elohim. Bukan yang dia susui. Dia kan mengambil rupa manusia. Loh tadi Tuhan loh, kok manusia lagi? Iya, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, dia ada di mana-mana. Iya, mestinya kan kau konsisten, yang disusui Maria adalah Tuhannya Maria. Aduh. Gimana sih, kan Tuhanmu itu loh yang disusui Maria. Masa kau beda Iya. Tuhan sama Maria? Makanya dia berbesar hati. Kenapa aku melahirkan mengandung Tuhan, itu dia bilang. Oke, kita lanjut ya. Jadi Tuhannya Maria adalah yang disusui Maria. Setuju atau tidak? Karena dia kan masih bangsa Yahudi, jadi dia menyembah Elohim. Oh, berarti Maria tidak menyembah Yesus. Ya, kalau kami itu kan menyembah itu menuruti. Iya, Nggak artinya, harus- nggak artinya harus Tuhannya sujud Maria. menyembah itu. Artinya Tuhannya Maria beda dengan Tuhanmu. Kenapa beda? Tuhan kamu siapa? Tuhan Allah, Bukan Yesus. Tuhan Yesus juga, Tuhannya Maria siapa? Elohim, Bukan Yesus. Yesus juga. Iya, Tuhannya Maria Yesus, Tuhannya Maria anaknya Maria gitu loh. Iya, Susah amat sih. Gimana, Dil? Dil, jadi yang disusui Maria adalah Tuhannya Maria juga. Yang disusui adalah kemanusiaan Yesus. Loh, tadi jasmaninya adalah Tuhan tadi. Mundur lagi deh, Iya. apa tadi jawabannya? Mundur lagi. Jasmaninya adalah Yesus, rohaninya adalah Tuhan. Jadi Berarti- itu seiring itu seirama. Berarti Nggak yang boleh dilahirkan, dipisahkan. berarti yang dilahirkan Maria hanya rohani saja, bukan jasmani juga. Yang dilahirkan jasmani, Nah, berarti jasmaninya juga Tuhan. yang keluar dari Bapa, firman-Nya disebut anak Allah. Saya Yang nggak nanya keluar itu. dari manusia adalah manusia Yesus yang dilahirkan Ya oleh udahlah. Maria. Sekarang ini, sampai detik ini Yesus ini masih anaknya Maria nggak? Kan sudah naik ke sorga. Kita mundur dulu ya sebelum naik ya. Yang disalib itu anaknya Maria atau bukan? Anak Maria. Oke, anak Maria. Yang dikubur anak Maria atau bukan? Anak Maria. Yang bangkit dari kubur anak Maria atau bukan? Dia udah berubah. Berarti anak Maria hilang di mana? Dia berubah berinkarnasi, tapi kalau disemakkan masih anak Maria. Masih anak Maria. Kalau Yang makan disemakkan gitu. Yang makan ikan goreng anak Maria atau bukan? Ya masih disebut. Masih. Yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Masih disebut juga. Anak Maria. Ya, sampai di surga masih anak Maria atau bukan? Dia tetap menjadi kembali kepada semula firman Allah itu sendiri. Saya ulang ya. Yang terangkat ke surga anak Maria. Sampai di surga masih anak Maria atau bukan lagi? Gelarnya aja itu. Saya jawab baik-baik nih, yang muter-muter. Iya, gelarnya aja anak manusia. Berarti di surga itu Yesus ini masih anaknya Maria, betul? Gelarnya. Masih anak Maria sebagai statusnya itu loh, status Iya, hukumnya. sebutannya aja itu. Secara kenyataan faktualnya bukan lagi anak Maria. Kalau sejarah kenyataannya yang dilahirkan atau yang jadi anak Maria itu yang punya darah dan daging. Setelah di surga tidak punya darah dan daging lagi. Artinya yang di surga itu bekas anaknya Maria. Iya, disemakkan dia masih gelar, masih Artinya anak Maria. Yesus di surga ini yang dulu di sebelah kanan yang Maha Kuasa, ini anaknya Maria atau bekas anak Maria? Disemakkan masih anak Maria. Masih anak Maria. Disemakkan. Jadi, berarti sampai detik ini Tuhanmu anaknya Maria, betul? Aduh, jadi kan udah berubah, berinkarnasi.
Berarti di surga Menjadi ini tubuh kemuliaan. berarti di surga ini bukan lagi anak Maria Yesus ini. Kalau disebut anak itu kan masih di bumi ini. Iya, artinya sudah putus hubungan antara anak dan ibu setelah naik ke surga, betul? Secara kedagingan sudah putus. Putus. Jadi Yesus di surga itu sama Maria bukan lagi anak ibu, tapi mantan ibu, betul? Dia tidak disebut lagi anak Maria. Jadi Yesus ini memanggil memanggil Maria apa? Hambanya atau mamanya? Kapan? Di Waktu surga. Sekarang di surga. Di sekarang. Sekarang hamba. Hamba. Jadi Maria hamba. Yesus Tuhan. Setelah dia di sorga. Iya. Enggak durhaka tuh anak. Enggak, karena dia udah meninggalkan kedagingannya. Yesus terangkat sama dagingnya kok. Enggak. Makanya Orang bilang hantu karena hantu gak ada daging. dia memperlihatkan tangannya kok, tolong. Iya, pada saat dia bersaksi. Dia makan ikan goreng, masa hantu makan ikan goreng? Justru itu keajaiban Tuhan itu. Keajaiban hantu. Iya, keajaiban Tuhan itu. Mau apa bisa dia lakukan? Lu yang melakukan sembarangan itu, nggak ada. Kok sembarangan? Itu. Karena ada artinya, ada maknanya, supaya orang yang menuduh itu percaya. Kalau dia nggak, saya kasih kalau data. nggak dia lakukan itu, orang itu nggak percaya. Saya kasih data untuk ngunci. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia ini siapa? Iya kan gelar dia anak manusia. Faktanya. Kalau udah di surga itu kan hanya gelarnya aja anak manusia. Kan di bumi dia menurut punya. kamu Yesus di surga itu nggak punya fisik lagi gitu? Enggak. Berarti dia bukan laki-laki dong? Nggak ada fisiknya lagi dia seperti kita, tidak ada darah dagingnya, nggak ada lagi. Berarti Yesus hanya roh saja, nggak punya fisik. Kalau misalnya kamu melihat bayanganmu, ada sinar, ada bayangan, kira-kira seperti itu. Ada bentuk kelihatan, tapi nggak ada darah daging gitu. Kayak hologram gitu ya? Kayak malaikat lah, malaikat. Oke. Berarti Yesus bukan lagi dia jenis kelamin laki-laki di surga ya? Agak dimanfaatkan itu jenis laki apanya. Kan di bumi laki dia nih, masa di surga bukan laki-laki? Iya, karena itu ditinggal di sorga itu ndak perlu lagi alat-alat kelamin seperti itu. Orang dia bawa semua kok naik, kecuali bekas kulupnya habis disunat ditinggal di bumi, semua dibawa naik. Iya, darah dan daging nggak dibawa lagi ke sorga, gimana sih? Lo waktu dia hidup kembali jalan pakai darah lo itu. Iya, udah dia naik ke sorga tidak bawa darah dan daging seperti kita ini. Saya kasih data lagi nih, Lukas 22:30. Makan dan minum semeja dengan aku. Nah, yang duduk di meja, yang duduk di bangku, yang makan itu bukan daging tuh. Bukan, seperti daging, tapi nggak punya darah lagi dia itu. Oke. Terus perkawinan anak domba yang kawin roh, bukan manusia beneran. Nah, arti kawin dipersatukan. Ya, dipersatukan roh saja, nggak ada daging. Iya. Buktinya kuburannya kosong kok, dibawa semua dagingnya naik. Iya, itu kan berubah. Berubah di jalan, hancur di jalan. Berubah jadi apa? Berubah kepada semula. Dia kan dari tadinya nggak darah daging, berinkarnasi menjadi manusia. Selama 33 tahun dia mengambil rupa manusia. Setelah itu kembali kepada semula. Terus dagingnya Yesus yang laki-laki ini kemana? Itulah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Hilang dong kalau gitu. Iya, makanya datang orang ke kuburan Maria Magdalena itu dilihatnya kuburan kosong. Cuman tinggal ada kain kapan. Jadi yang pernah disusui Maria ini hilang ya? Iya, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Iya, hilang udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi sejarah. Nggak ada lagi, hilang. Nggak ada lagi darah dagingnya. Aduh, hilang anak orang loh, nggak lapor polisi loh. Itu bukan urusan polisi. Lah hilang anak orang, lu hilangin anak orang, nggak bener lo ini lo.
hilangin orang lu. Iya, tapi nggak ada yang menuntut kan. Ya Maria cari anaknya gimana cara nyari anaknya? Iya, dia datang ke kubur. Kubur Enggak, udah yang sekarang kosong. disuruh. Datang, Ada aja lu datang bikin lucu, malaikat mengatakan. Udah, lu tidur aja Iya. bikin ketawa aja gua lu ah. Datang malaikat mengatakan kepada mereka, dia tidak ada lagi di sini. Sudah bangkit, kata malaikat itu. Jadi kesimpulannya di surga ada berapa Tuhan, Edi? Satu, Siapa namanya? Allah Bapa. Yesus. Yesus itu kan menjadi firman-Nya, menyatu dengan Allah itu. Roh Kudus. Rohnya Allah. Berarti ada 3 roh menyatu. Kok 3 roh nyatu? Rohnya Yesus beda, rohnya Bapa beda. Enggak, roh Gimana? Roh itulah roh Yesus. Firman itulah firman Allah, hikmat Allah, menyatu dengan Allah Bapa. Jadi Yesus menyatu dengan Bapa. Iya, Kembali dia menyatu. menjadi dia, iya, menyatu menjadi hikmatnya itu kembali kepada diri Allah Bapa itu. Ya, terus tubuhnya hilang. Iya, berubah. Hilang dia tubuhnya. Iya, tubuh kemanusiaannya berubah menjadi tubuh Tapi kemuliaan. persoalannya kuburannya kosong. Kemana tubuhnya? Itu yang gue cari. Justru itu udah berubah dia. Berubah berarti hilang dong. Nah, dia bisa terbang gitu kan, nggak? Buset dah terbang. Nah, waktu berkumpul murid-muridnya di suatu tempat, dia turun dari bumbungan. Jadi kesimpulannya di surga itu hanya satu Tuhan. Betul? Satu. Disebut siapa kalau satu? Bapa atau Yesus? Allah Bapa. Ya berarti Bapak ini nggak dipanggil Yesus lagi. Enggak. Jadi Tuhan kamu siapa sekarang? Tuhan Allah. Jadi Yesus sudah nggak ada. Yesus itu kan pengorbanannya waktu di kayu salib. Iya. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Tuhannya adalah Yesus, berarti salah. Enggak. Loh, katanya satu hanya Bapa, nggak ada lagi Yesus. Iya. Tanpa ada darah menetes kurban, tidak ada pengampunan dosa. Bukan itu. Itulah ini yang kesimpulannya kami. nih. Gue juga jadi capek nih dengerin. Iya. Tuhan mau di surga satu yaitu Bapa, betul? Ya. Tidak disebut lagi Yesus, betul? Karena dia sudah menjadi Yesus itu udah masuk ke dalam asal. Ya, masuk ke asal menjadi Bapa, betul? Kembali ke Menjadi semula. firman. Ya, kembali ke semula Jadi bergabung dengan logos. Bapa, jadi disebut Bapa, betul? Iya. Bukan lagi disebut Yesus. Disebut Allah Bapa. Iya, bukan lagi disebut Yesus. Sebagaimana semula Yesus belum ada waktu itu, betul? Iya. Oke, artinya Kristen nggak boleh lagi menyebut Tuhannya Yesus, tapi Tuhannya adalah Bapa, betul? Tidak. Betul apa betul? Tidak boleh dilarang. Loh, Yesus sudah nggak Tidak ada. boleh dilarang karena Yesus itu penuh. Dialah yang berkorban untuk menebus Gimana manusia. sih? Kamu ini gimana sih, bro? Iya. Nama itu tidak boleh hilang. Jadi Tuhan kamu sebenarnya Contohnya, namanya. Kalau begitu, pahlawan kita tidak hilang namanya. Kalau begitu, tapi nama, orangnya nggak ada lagi. kalau Kira-kira begitu, gitu. iya kalau begitu Tuhanmu namanya siapa? A. Bapak, B. Yesus. Tadi dari awal apa udah saya katakan apa belum? Kalau Allah itu tidak ada namanya. Berarti Tuhanmu nggak punya nama. Iya, karena di dalam Keluaran 3 ayat 14. Lihat Tuhanmu, aku adalah aku. Aku adalah aku. Iya, jadi Tuhanmu itu nonem ya, tanpa nama ya, Tuhanmu Jadi, ya. sebutlah aku Tuhan, sebutlah aku Allah. Dia bilang gitu. Iya, jadi supaya ada panggilan. Iya, jadi kalau Tuhan. nama proper name tidak ada. Jadi kalau kamu mau manggil Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Loh itu punya umat Islam loh itu. Kok punya Islam gimana? Tuhan umat Islam itu Allah itu kok sama? Ya beda lah. Ya, tadi kan Bapak yang berfirman. Iya. Kenapa nggak Bapak itu aja? Allah Bapa. Dia Allah Bapa. Firman, Allah Roh. Jadi Tuhanmu namanya siapa sekarang? Allah Bapa. Ya Bapak Tuhanmu sekarang, bukan lagi Yesus. Katanya tadi Yesus. Allah Bapa. Jadi bukan Yesus lagi Tuhan ya.
Yesus itu perantara. Iya, sekarang ini bukan lagi Yesus Tuhan, Tuhanmu Bapa. Tidak ada sampai kepada Bapak kalau tidak Ya melalui itu waktu aku. di bumi. Kayaknya udah ini nih, saya dengerin terakhir. Di bumi sampai sekarang juga kalau kami berdoa dalam nama Yesus kami berdoa. Lo Amin. Harus katanya disebut Yesus katanya udah dia gak ada penuh Yesus. pengorbanan. Katanya Yesus udah kembali ke Bapa. Iya, tapi dia ada pengorbanannya kan? Ya udah, artinya sebelum Yesus ada, Bapak sendiri berfirman, keluar Yesus. Setelah selesai di bumi, firman ini kembali ke Bapa, menyatu menjadi Bapa. Yesus sudah ada dalam diri Bapa. Kamu sebut Bapa, bukan lagi menyebut Yesus. Betul apa betul? Tuhan Allah itu. Oke, berarti Yesus sekarang sudah hilang dari peredaran karena sudah kembali kepada Bapa. Tuhanmu bukan lagi Yesus, tapi Tuhanmu adalah Bapa. Betul? Karena dia punya jasa. Astagfirullahaladzim. Yesus itu kan kurban di kayu salib. Tidak mungkin Saya nggak nanya itu. tidak mungkin dilupakan itu pengorbanannya itu. Jadi Tuhanmu sekarang namanya siapa? Tuhan Allah. Oke, bukan Yesus ya. Yesus juga kan udah menyatu gimana? Berarti Tuhanmu namanya Yesus. Kalau disebut Tuhan Allah sudah ada di situ firman-Nya. Tuhanmu ada berapa sih? Satu, Siapa namanya? Allah Bapa. Ya bukan Yesus. Lah, Hah? Yesus itu nama manusianya gimana sih? Iya, artinya Tuhanmu bukan lagi Yesus. Kok Karena bukan dia Yesus? sudah tidak jadi Kan saya manusia katakan, lagi. bukan lagi Yesus. Tetap Yesus menyatu dengan dia. Artinya Tuhanmu siapa sebenarnya ini? Tuhan Allah. Bukan Yesus, Tuhanmu. Kok bukan Yesus? Tuhan Yesus juga. Berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ya mana kalau satu? Yesus atau Bapa? Iya, karena dia udah menyatu dengan Bapa. Puyeng lu. Lu gak puyeng Edi? Ketika dia menjadi manusia disebut Yesus. Lu bilang aja gue puyeng gitu loh. Puyeng aja udah. Saya nggak puyeng, cuman susah untuk menerangkan. Itu Ya karena aja. sulit. Karena kita beda paham sih, jadi Iya justru itu beda paham kita. Aku maklumi kamu, mohon maaf ya Edi ya. Saya nggak ada niat, ya terserah kamu lah ya. Kita memang beda paham, makanya aku pengen belajar sama lu. Jadi Tuhanmu sekarang diputuskan satu atau dua nih? tidak ada dua, tidak ada tiga Tuhan, satu. Satu. Kalau satu siapa yang satu itu? Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus. Yesus itu tidak bisa dilupakan. Iya berarti Yesus bukan Tuhan sekarang. Kenapa? Karena dia udah menyatu dengan Allah Bapa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Tuhan Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Aduh, gimana? Aduh. Aduh. Ya udah dulu tidur dulu lagi ya. Sorry ya bro ya. Oke, next kita. Maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung ya bro ya. Maaf ya. Oke. Makasih ya bro Edi. Kau orangnya baik ya. Baik. Makasih. Sama-sama. Nah, diskusi kayak gitu kita harus saling baik-baikan sebelum berpisah supaya kita bisa ketemu lagi teman-teman. Jangan ada emosian. Sepanjang dia nggak menista, sepanjang dia nggak menghujat ya aman-aman saja. Kita hanya bertanya kok. Kalau kita ditanya tentang itu ya gampang sekali. Andi, Tuhanmu ada berapa? Ya usah satu, tunggal, tiada duanya, tidak beranak, tidak diperanakan. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear. Ini persoalannya ya di ini adalah ada Yesus, ada Bapa, ada Putra Roh Kudus. Ada yang pernah jadi manusia, kembali ke surga, bukan lagi manusia, bukan lagi anaknya Maria. Ya kan ini kurang baik loh. Marah loh Maria nanti, kurang ajar kau Edi. Anakku kau bilang bukan anakku. Sampai kapanpun dia tetap anak. Kita sebagai orang Muslim ya teman-teman ya. Sampai kapanpun, biar kata orang tua antum semua sudah tidak ada, ya. Semoga teman-teman yang sudah tidak ada orang tuanya
yang ada di sini, semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua antum-antum semua ini semoga dipertemukan kembali kepada orang tercinta, kedua orang tua Anda semuanya di surga, di jannah. Jadi tidak ada namanya bekas orang tua sampai kapanpun itu. Maupun dia sudah tidak ada, maupun yang sudah ada, tetap dia adalah orang tua kita. Tapi menurut Edi, Yesus dan Maria bukan lagi sebagai anak ibu. Na'udzubillah min zalik. Sampai detik ini Nabi Isa alaihissalam tetap ibnu Maryam. Nggak bisa dipisahkan itu. Jasa-jasa wanita yang soleh, yang suci ini, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Nabi Isa alaihissalam, tetap adalah seorang ibu yang betul-betul dipercaya melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umat Islam enak menjelaskannya. Yang mereka ini serba sulit gitu loh. Maju ke kiri kena, maju ke kanan kena. Kenapa? Karena faktor doktrin yang sudah bercampur tangan dengan ajaran-ajaran manusia yang dibuka bumi ini yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan lagi ajaran Samawi, tapi ajaran Romawi. Ini yang membuat sulit. Tapi karena kesulitan mereka inilah membuat kita bisa membedakan mana Islam, mana bukan Islam. Itulah gunanya adanya diskusi lintas agama. Lebih banyak kita tahu tentang agama sebelah, lebih memperkuat iman dan berpikir kalau ada yang menggoda kita untuk murtad. Itu fungsinya diskusi lintas agama. Kalau ada yang coba-coba menggoda Anda pindah agama, ya lawan aja dia diskusi. Ngapain pindah? Tuhanmu kok makhluk? Dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu, teman-teman. Karena ini udah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, pukul 3 waktu Indonesia Timur, 2 waktu Indonesia Tengah. Kebetulan saya lagi di Burundi, ini udah jam 12 siang. Jam 12 siang saya ingin kembali bekerja ya. Bang Handi jam 11. Saya di Burundi, Bunda. Sudah jam 12 di sini. Iya. Benar. Ya, kalau Amerika kan ya beda sejam kita, Bunda. Benar. Urus password aja Bunda main ke Burundi atau saya ke Amerika ya. Boleh, siap. Ya. Tapi nggak bisa juga kalau ini Iwan Villa nggak ikut. Mereka harus ikut saya dulu baru kuat kan komal saya gitu. Ya, di follow Bunda Mila teman-teman. Mumpun lagi masih ada di sini, Bunda Mila tolong di follow ya. Terima kasih. Kalau nggak di follow diblokir aja. Jangan dong. Salah ya. Iya, dikit lagi. Apa? Jadi kemarin gimana tuh? Cerita sedikit dong, Bang Handi. Yang mana, Bunda? Acara di Jakarta kemarin ketemu Bang Zuma, seru ya? Seru banget. Jadwalnya beliau itu sangat padat. Iya ya, saya lihat. Belum sempat tidur. Terjadwal lagi. Saya sendiri ya hanya menemani beliau gitu ya. Ya kebanyakan hidup saya sama Bang Juma itu di atas roda Bunda, macet gitu loh. Iya benar ya. Masa kok gitu sih sekarang. Ya kalau udah di atas roda itu ya ngobrol aja gitu, apa aja diomongin. Tapi beliau banyak diam sih kalau di atas roda itu. Gitu ya. Kalau dia nggak nyopir ya banyak membaca. Kirain dia tidur, ternyata dia membaca gitu. Itu kalau di atas mobil membaca terus belajar. Gitu. Keren. Dia ngopi, makan bareng, teman-teman ngumpul gitu. Itu aja. Dan ketemu dengan tokoh-tokoh, nggak usah disebutin ya. Tokoh terpenting di Republik ini juga ketemu kok. Seru. Saya lihat PT-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.